wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta Bapak duduk? Ya silakan Kak. Baiklah. Nah, kita panjatkan puja-puja syukur kepada Allah SWT. Sebelum memulai pelajaran ini, mari berdoa untuk suara. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai ke pelajaran ini, alangkah baiknya absen. Ada yang hadir? Ada semua? Ya Pak. Ya. Bapak absen ya. Sama Rio, Siapa? Ketua Dora. Saya Pak. Nah, kita mulaikan mata pelajaran tentang multidiesel. Diesel artikulat. Ada 4 fungsi artikulat, komponen sistem artikulat, bentukan artikulat, dan kerja sistem artikulat. Fungsi artikulat, ada yang tahu fungsi artikulat? Silakan Leo. Ya Pak. Isi penjara Pak. Aftercooler adalah penyuplai panas mekanis yang mendinginkan udara hingga 5 sampai 20 derajat Fahrenheit dari suhu sekitar segera setelah dilepaskan dari kompresor. Terima kasih Anda Leo. Ada komponen sistem turbocharger dan aftercooler. Ini gambarnya air cleaner sama air cleaner. Komponen sistem turbocharger aftercooler yang tadi dibicarakan oleh Leo adalah saya tambahkan lagi fungsi dan tujuan turbocharger. Di sini di media tidak ada, saya di manajer. Oh ya, saya lupa membagikan manajer ini. Saya bagikan dulu. Oke, silakan. Fungsi dan tujuan turbocharger. Turbocharger adalah untuk mesin-mesin di diesel besar dan diesel modern yang membutuhkan tenaga besar. Didesainlah mesin diesel dengan tambah komponen. Pada mesin diesel konvensi atau mesin diesel kecil, udara masuk ke dalam silinder adalah akibat isapan piston. Dengan cara ini, udara yang masuk ke dalam silinder tidak sepenuhnya dapat mengisi silinder masuk dalam kurung hanya terisi 80%. Fungsi dari turbo adalah untuk memberikan tambahan tenaga pada engine. Tanpa ada komponen turbo, engine tidak akan memiliki yang kuat. Turbo adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk meningkatkan asupan udara ke dalam mesin. Kerja di mesin diesel, langkah pertama itu langkah hisap. Pada saat piston bergerak dan titik mati atas menuju titik mati bawah, dalam keadaan kartu masuk terbuka dan kartu terbuang tertutup. Kondisi ini akan mengembangkan volume yang menyebabkan terjadi kevakuuman di dalam
akan menyebabkan udara terhisap masuk ke dalam silinder. Nah, yang kedua, pada langkah kompresi saat piston bergerak naik intake valve menutup. Udara yang terjebak dalam silinder ditekan. Karena tekanan udara naik, maka suhu udara juga akan naik mencapai titik di mana suhu akan membakar bahan bakar pada saat bahan bakar disemprot ke dalam silinder. Ketiga, langkah usaha. Beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar disemprot ke dalam silinder. Bahan bakar tercampur dengan udara panas dan pembakaran dimulai. Keempat, langkah buang. Sesaat sebelum langkah buang, berakhir exhaust valve membuka. Pada saat di langkah buang ya. Ya, anak-anak ya, langkah buang tadi. Ya, Pak. Pada akhirnya langkah buang exhaust valve menutup dan si keempat langkah akan dimulai lagi. Siklusnya cara kerja. Ini komponen-komponen sistem pemasukan pengeluaran udara dari sistem sedang pre-cleaner. Pre-cleaner kan pre-cleaner terletak pada lokasi sebelum udara masuk air cleaner. Tujuannya pre-cleaner adalah untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang lebih besar sebelumnya memasuki air cleaner. Hal ini akan meningkatkan usia pakai air cleaner. Yang keempat, air cleaner ini udara memasuki engine melalui air cleaner. Pada air cleaner terdapat elemen penyaring yang akan memisahkan material debu pada udara sebelum memasuki engine. Ada yang tahu turbocharger? Tidak, Pak. Tidak? Tidak tahu, Pak. Turbocharger itu untuk meningkatkan performa dan efisiensi engine. Turbocharger ini menerima aliran udara yang telah dibersihkan oleh air cleaner. Putarannya ini putaran kompresor ini menghisap udara untuk masuk dan menekan dan mengalir menuju dan masuk ke silinder. Yang intake adalah dari air cleaner atau dalam kurung turbocharger atau articular bisa dilengkapi. Udara masuk intake manifold yang kemudian udara menuju ke silinder head. Exhaust manifold. Exhaust itu gas buang meninggalkan silinder dan memasuki exhaust manifold dan kemudian mengalir menuju turbocharger. Gas buang yang panas ini keluar dari silinder mempunyai kecepatan aliran dan energi panas yang besar. Gate berfungsi sebagai bypass valve untuk membuang gas buang motor bakar pada kondisi tertentu untuk tidak masuk dalam turbin turbocharger, melainkan langsung menuju exhaust. Tenaga meningkat,
udara berkena tekanan memiliki lebih banyak oksigen per satu volume. Dengan lebih banyak oksigen pada silinder, maka lebih banyak juga di bahan bakar yang dapat disebarkan untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar, yang efisiensi BBM. Nah, proses penekanan dan jumlah udara yang lebih mencukupi menghasilkan efisiensi pembakaran lebih tinggi, sehingga akan menurunkan efisi dan konsumsi bahan bakar yang lebih bagus. Pada saat turbocharger menekan udara dalam kurung menaikkan tenaga udara pada api, suhu udara akan naik. Bila suhu udara naik, maka density dalam kurung kerapatan udara akan menurunkan sehingga oksigen tidak maksimal. Biasalah. Nah, cara kerja ada tahu cara kerja sistem turbocharger dan articular? Ada? Baiklah, cara kerjanya itu gas buang mengalir melewati turbin wheel dan menyebabkan turbin berputar. Turbin wheel dihubungkan dengan shaft dengan kompresor wheel dan menyebabkan kompresor wheel juga berputar. Hal ini menyebabkan tekanan udara yang akan masuk ke silinder menjadi naik. Terima kasih, Saudara. Cara kerja sistem turbocharger dan articular. Cara kerja sistem turbocharger dan articular. Gas buang mengalir melewati sudut-sudut pada turbin. Ini bagian-bagian cara kerja sistem turbocharger dan articular. Ada kompresor inlet, kompresor cara kerja sistem turbocharger dan articular. Pertama itu udara masuk kompresor inlet menuju ke kompresor discharge, mengkompresi. Hasil pembakaran itu mengeluarkan ke exhaust manifold menuju ke turbin inlet. Menuju turbin inlet akan dikeluarkan ke turbin exhaust. Dari situ ada yang dipertanyakan tentang mata pelajaran turbocharger dan articular. Ada Pak? Siap. Ya. Saya tadi kurang paham mengenai fungsi dari turbocharger tadi Pak. Bisa jelaskan kembali Pak? Fungsi Turbocharger. baik ya. Ini sebentar. Fungsi turbocharger itu memberikan tambahan tenaga pada engine. Itu yang turbo ya. Engine itu lanjut itu beberapa salah. Maaf ya Rio, saya ulangi lagi. Iya Pak. Turbocharger berfungsi untuk mesin-mesin diesel besar dan diesel modern yang membutuhkan tenaga besar dan didesainlah mesin diesel dengan tambahan komponen. Fungsinya itu tambah lagi untuk memberikan tambahan tenaga engine tanpa adanya komponen turbo. Jadi tidak akan memiliki power yang kuat. Karena atas nama Rio. Pak, tanya lagi Pak. Ya. Keselanjutnya. Jadi apa perbedaannya turbocharger dengan articular? Perbedaan turbocharger dan articular beda. Iya Pak, kami kurang paham pada bagian itu Pak. Setelah Bapak jelaskan tadi, maka kami
masih belum mengerti perbedaan antara aftercooler dan turbocharger itu, Pak. Baiklah. Dari turbo charger yang aftercooler itu, jadwal saya update lagi. Baiklah, pertanyaan dari boleh. Ini pertanyaan dari Rio, pengertian turbo charger dan perbedaan turbo charger sama aftercooler. Bisa aja nih pertanyaan Rio di praktek ya Rio. Minggu besok kita praktek. Apa saja di situ saya respon. Mohon maaf, suaranya dipelankan. Sepertinya.